Halo Petranesian, jumpa dengan saya Jack yang hari ini akan berbicara sebuah topik yang cukup menarik di episode pertama kita podcast Petra Business Insight. Kali ini kita akan berbicara dengan sebuah sosok yang pasti sudah tidak asing lagi buat Petranesian. Orang ini adalah seorang dekan yang luar biasa. Kalau saya boleh sebut namanya R depannya. Selamat pagi Pak Riki Wang. Pagi, Jack. Ya. Wow. Apa I'm kabar? very excited. Yeah, nice. Kita sudah nggak sabar ini ya, dari semalam sudah diskusi mengenai poin. Yeah. Topik ini pastinya akan relate dengan businessman yang terutama di Surabaya mungkin banyak yang mengalami hal yang entah itu dilematis, entah itu kita bisa sebut juga sebagai sebuah fenomena ataupun sebuah tantangan, apalagi kalau bukan tentang family business. Ya, seperti kita tahu bahwa di Indonesia ada banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berbasis family business, di mana ada sebuah tantangan regenerasi dari generasi sebelumnya ke yang baru. Nah, hari ini Pak Riki akan memberikan sebuah insight buat para pendengar yang mungkin terlibat langsung dalam family business ataupun employee atau tim yang bekerja di sebuah perusahaan yang berbasis family business. Gitu. Langsung saja kita mulai untuk topik pertama. Kira-kira Pak Riki Wang seorang pribadi praktisi ya, kalau saya bisa bilang praktisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun, pasti sering dicurhati ya, quote unquote ya, dicurhati oleh orang, bertemu dengan profesional maupun pemilik bisnis dan lain sebagainya tentang topik ini. Nah, mungkin Pak Riki bisa share sedikit tentang topik family business yang paling sering dicurhati oleh orang-orang kepada Pak Riki. Ya, terima kasih Jack. Puji Tuhan ya, first edition kita boleh mulai, and it's really my honor to be the first speaker untuk PBI kita ya, Petra Business Insight. Dan sungguh-sungguh berharap benar-benar akan menjadi insight yang useful, insightful, tentu saja untuk para pebisnis, terutama di situasi kita yang bisa dikatakan unfortunate seperti sekarang. Baik, kalau kita bicara family business, pengalaman saya jujur belum terlalu panjang ya, mungkin dari 2008 ya, dan itu juga memang rata-rata bisnis yang sempat dipercayakan kepada saya sebagai part-time consultant, itu memang somehow one way or the other itu family business. Gitu. Yeah. Somehow ketika saya renung lagi gitu ya, top 3 problems-nya itu kebetulan mulai huruf S semua. Jadi the first one selalu tadi Jack katakan ya, sustainability gitu. Jadi masa depannya seperti apa? Betul. Ya. Lalu kemudian S yang kedua itu succession, yang juga terkait dengan sustainability. Siapa pengganti dari seorang kakek atau bapak yang sudah mungkin memulai bisnis tersebut gitu ya, atau grandma juga mungkin sih. Ya. Nah, yang terakhir yang selalu menjadi topik hangat, terutama yang antar generasi, Jack, itu adalah system building. Oke. 3S ya berarti Pak? Ya? Iya, somehow. Ini mungkin tadi malam ngerames-ngerames terus ketemu. Iya. Jadi sekali lagi, kelanjutannya seperti apa? Dan sustainability ini seringkali menjadi isu sentral begitu ya, termasuk sampai ke arah apakah seluruh anggota keluarga yang berbisnis di sebuah bisnis keluarga itu memang memandang bisnis ini sebagai sesuatu yang mau dilanjutkan, atau ya semuanya lagi nunggu ya sudah begini saja, atau generasi yang berikutnya udah punya bisnis sendiri gitu ya, maka akhirnya kayak dibiarkan fading out gitu. Nah tapi itu salah satunya ya. Nah biasanya akan muncul pertanyaan klasik gitu, apa yang boleh dirubah, apa yang harus di preserve gitu, apa yang harus di keep dari sebuah bisnis keluarga supaya dia sustain for the future gitu. Itu yang sustainability ya. Kalau succession goes without saying,
Haruskah anak sendiri yang menjadi pengganti the top CEO gitu? Itu yang di puncak ya, Jack. Ada juga yang di tengah-tengah gitu. Sejauh mana orang luar gitu ya, itu boleh menaiki tangga posisi-posisi penting. Itu satu isu yang sering kali terjadi. Bahkan ada rekan saya yang akhirnya banting setir di industri lain ya. Dia salah satu pertanyaan saya waktu itu untuk dia adalah, you are a top programmer, one of the best yang saya kenal. Kenapa kok akhirnya keluar dari PT X gitu ya? Dia langsung to the point. I have to realize that I'm not related gitu. Jadi maksudnya tidak ada hubungan darah gitu ya. Jadi somehow meskipun tidak tertulis, kayaknya kok saya ini dibuat sadar bahwa your top position is this. That's it. Sehingga dia harus mengambil keputusan, Jack, waktu itu. Apakah tetap seperti ini sambil menunggu suatu perubahan besar terjadi gitu ya, atau ya itu tadi banting setir, akhirnya si rekan saya ini banting setir ke industri lain dan cukup berhasil dia gitu ya. Dan mungkin I believe kalau saya ketemu dia lagi, dia akan bilang, wah, that was one of my best decisions gitu ya untuk banting setir, karena ya itu nungguin, kalau kita bukan marga yang sama, gitu what I mean ya, itu kita nggak akan bisa masuk, atau kayaknya kok ada wilayah tertentu yang kita nggak bisa masuk lagi, gitu. Meskipun capability-nya luar biasa. Nah, yang terakhir tadi yaitu papanya merasa ya sudah, yang lama aja udah jalan baik-baik kok gitu ya. Anaknya yang mulai lupa, ini lu pakai handphone gitu ya. Satu hari itu kita bisa tinggal login, tahu loh Pak, sales hari ini berapa gitu. Papanya pertama kali excited, Jack. Wah, wow gitu ya. Tanya, berapa kalau bikin seperti itu? Lalu muncul angka ratusan juta gitu. Wah, papanya langsung, hah? Hanya cuma mau tahu sales. Papa tinggal telepon bendaranya gitu ya, atau sekretaris sudah tahu. Dan itu yang akhirnya berangkat dari suatu debat substansi ya, yaitu tentang sistem mau diinvest atau tidak, sampai kepada kepahitan gitu ya. Jadi yang muda merasa gak dianggap, Jack gitu ya. Ini setiap kali usul biayanya agak mahal, wah, jadi akhirnya yang muda-muda jadi pragmatis. Iya. Itu sih top 3 curhatan ya kalau boleh dibilang ya, pengusaha family business, Jack. Iya, saya confirm Pak Riki. Jadi kalau mendengar cerita Pak Riki dari 2008 berarti 12 tahun ya kurang lebih. Saya sendiri bekerja sebagai branding konsultan di satu branding agency juga sudah sampai 6 tahun. Nah, saya merasa cerita-cerita Pak Riki juga mirip-mirip dengan apa yang saya alami juga ketika menangani klien-klien dari yang berbasis family business. Nah, berarti kita bicara tentang sebuah rentang waktu, Pak ya. Misalnya katakanlah 12 tahun Pak Riki, waktu awal-awal mendapat sebuah topik tersebut, dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19. Ya, jadi saya ingin membagi menjadi 3 masa ya Pak ya, di timeline-nya ini kita mau membahas apa yang berbeda ketika di masa awal 2008 sampai 2019 sebelum masa pandemi COVID-19 dengan masa yang terjadi sekarang. Right. Ya, yang sekarang. Bedanya apa, Pak? Ya. Jadi 3 ya. Kalau 2008 itu yang harus saya terus obrolkan pada saat itu kepada klien-klien saya adalah dunia sudah global loh. Ayo berani masuk ke pasar internasional gitu ya. Ya. Lalu kemudian jangan hanya puas dengan pasar lokal. Lalu saya juga menyadarkan bahwa kalau memang masyarakat ekonomi ASEAN itu jadi, nah memang masih jauh sih waktu itu, 7 tahunan 2000. Tapi saya ingat waktu itu kalau nggak salah dengung-dengungnya itu adalah era globalisasi, Pak ya. Exactly. Ya, itu apa ya, kata yang terus diulang-ulang gitu. Ayo mengglobal. Dan larinya ke arah ini, ke arah hati-hati dengan serbuan produk asing, Pak. Iya. Jadi masuk kalau kita nggak hati-hati, yang pasar yang sudah sehari-hari ambil di kita itu tiba-tiba bisa ganti gitu ya, karena mungkin lebih murah, pasokannya lebih lancar gitu. Maka waktu itu saya usulkan selain berbenah, lebih efisien dan sebagainya,
tapi juga incar tuh pasar yang lain yang bahkan juga harus buka pasar yang aneh-aneh. Maksud saya kalau aneh itu ya jangan langsung ke Amerika atau Jepang atau China gitu ya, tapi lebih kepada Brasil misalnya. Negara-negara lain yang ya mungkin sepertinya aduh itu kok kayak hutan belantara begitu ya. Tapi justru di situ peluangnya cukup besar. Itu masa-masa itu. So family business saat itu kalau bicara soal pasarnya seperti itu. Nah, sebelum COVID, bisa saya katakan mungkin mulai 2015-an gitu, selain globalisasi atau internasionalisasi, itu geser, Jack, menjadi internetisasi. Betul. Jadi tiba-tiba, waduh, semua online gitu ya. Maka netizen itu menjadi sesosok atau satu grup potential customer yang tidak bisa kita abaikan gitu. Jadi kalau yang pertama, ayo coba ekspor, yang kedua, ayo coba e-commerce gitu ya. Ayo coba bermain di ini. Kalau merasa buat platform sendiri berat, coba pelajari yang sudah ada, yang memang sudah populer gitu. Ya ada plus minusnya gitu ya. Nah itu di era internetisasi, karena ya waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang, itu pelanggan sudah tidak lagi ke toko kita atau ke bisnis site kita gitu ya, tapi mulai dia ke terbagi. website gitu. Iya, pangsa pasar mulai terbagi. Betul. Saya pernah sekali training Google Gapura, Jack, itu ada satu trainer bicara ke saya tutup toko saya, Pak Riki. Loh, kenapa kok ditutup? Lah, wong cuma dibuat pembanding harga, Pak. Jadi pelanggan itu datang, Jack, cuman ngelihat barang yang sama dibandingkan dengan, saya nggak mau sebut ya, dengan platform-platform yang ada, oh itu lebih murah gitu loh. Jadi akhirnya overhead cost jalan terus, tapi nggak beli orang ini gitu. Akhirnya ditutup, dijadikan online dan itu lebih marketable, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk benahin dan sebagainya. Karena di era kedua. Betul, karena di era internetisasi ya, istilahnya Pak Riki tadi, konsumen atau pelanggan juga semakin pintar, makanya mereka juga menggunakan tools ya itu untuk membandingkan harga dan sebagainya. Walaupun gejala-gejala itu sudah muncul ya di mana-mana lewat mungkin berita, melihat secara langsung. Balik lagi ke family business, terutama dari generasi yang senior, belum tentu juga mereka bergeming walaupun sudah melihat adanya era seperti itu. Nah, akhirnya dilema-dilema itu mungkin masih muncul, Pak ya, konflik-konflik antara dua generasi ini. Yes. Jadi satu era lagi ya. Kalau yang sekarang itu yang seringkali saya dengung-dengungkan sebagai COVID digital gitu. Ya itu main kata lah, jujur saja itu main kata, gabungan antara keren Pak, tapi keren istilahnya. Thank you. COVID-19 sama digital atau disruption gitu ya. Jadi sebelum era itu, kan kita ini terus ngomongnya, kita masuk IR 4.0 gitu ya. IoT. Nah, betul. IoT, big data, lalu kemudian apa itu? Artificial intelligence, robot gitu ya. Virtual reality, you name them gitu. Itu semua disruptors gitu. Tapi tiba-tiba muncul, ya mulai November kalau kita lihat berita ya, sebuah disruptor yang luar biasa yang namanya COVID-19 ini. Gitu. Dan memang seperti yang saya katakan tadi, membuat kita itu bisa melihat juga sisi positif sih dari ini, tapi juga ya honestly speaking satu nyawa saja melayang kita udah harus sangat concern begitu ya. Nah jadi tiga ini. Tapi akhirnya nanti kalau dikembalikan ke family business seperti yang saya katakan tadi, ada tension ya, ada ketegangan di antara yang generasi yang sekarang dengan generasi yang dulu gitu. Maka muncullah sikap yang berbeda gitu antara dua generasi di dalam satu perusahaan yang by nature sebuah family business gitu. Iya. Jadi memang sebelum COVID digital itu, ya itu, gejala-gejala sudah ada, kebutuhan sudah mendesak, tetapi masih belum merasa urgent. Ada beberapa family business yang merasa masih belum terlalu, ya harus lah ya, untuk berubah ke digital. Tetapi di era yang ketiga, yaitu yang sekarang ini, era digital, COVID digital ini, kita tanda kutip dipaksa untuk
Mau nggak mau harus meeting pakai Zoom, meeting pakai platform digital. Nah, inilah yang akhirnya membuat sebuah perubahan sebenarnya. Dan sebenarnya ini peluang untuk dari generasi yang junior untuk meyakinkan ke generasi senior bahwa inilah ya mau tidak mau kita harus pakai. Nah, satu ini ya, Jack. Sorry, saya potong sedikit, sorry. Yang menjadi salah satu penyebab, tadi saya cuma nyebut satu ya, yaitu harga. Menjadikan digital, menjadikan IT, Jack sebagai brand consultant, kalau brand itu mau ditata genakan ya dengan skala orang pasti ada harganya begitu. Yes. Yang dilematis kalau IT itu gini, Jack. IT itu punya kewajiban untuk bisa membuat tampilan itu sesederhana mungkin, sesimpel mungkin, supaya usernya itu merasa IT system ini user friendly gitu. Betul. Jebakannya Jack adalah cuma gini toh aja kok 600 juta gitu ya. Jadi karena dibuat simple, si pengusaha yang pernah ngalami nyari 1 rupiah itu susah, dia melihat halah cuman klik gini, klik itu. Nah, kadang-kadang si anaknya ya atau generasi kedua itu perlu kadang-kadang dilihatkan cookies-nya, Jack. Jadi bahasa pemrograman di belakang itu, Jack tahu ya, kalau kita lihat website kan bisa dilihat belakangnya. Nah, betapa mereka harus menyadari menyajikan yang sederhana itu setengah mati gitu ya. Jadi itu juga saya rasa berlaku untuk pembuatan video yang powerful, itu juga sama. Orang tua yang tidak mengerti, dia pikir cuma 2 menit berapa? Kok mahal sekali gitu ya. Nah di situ saya akhirnya juga berusaha menjadi jalan tengah ya, Jack, antara IT consultant juga dengan klien saya gitu loh. Cari titik temunya, kalau enggak ya tidak pernah jadi gitu. Satu sisi ya seperti tadi lah. Jadi karena disimpelkan, yang beli ini merasa masa gini aja setengah M gitu ya. Itu yang jadi isu. Sorry silakan. That's human. Biasanya seperti itu. Kalau dari sisi IT biasanya ditunjukkan teknisnya. Wah, ternyata rumit sekali ini pembuatannya, codingnya. Tapi kalau biasanya dari sisi branding, kami biasanya mendekati dari sisi value. Ada berapa masalah yang di solve dengan menggunakan platform tersebut. Jadi memang intangible asset-nya ini yang kita dengung-dengungkan. I love that words, intangible asset. Memudahkan pekerjaan, menghemat waktu, dan tentunya dalam family business mengurangi tensi. Correct. Dengan pekerjaan yang lebih baik, lebih efisien, pastinya bisnis berjalan dengan lebih baik, tensi semakin berkurang. Correct. Memang seperti sinetron biasanya kalau dari generasi senior itu perlu diyakinkan, ingin melihat ada bukti apa. Nah, menarik sekali topik ini. Saya sempat membahas juga di salah satu podcast kami juga mengenai topiknya millennial is dead waktu itu. Topiknya millennial is dead. Nah, kita berbicara bahwa milenial ini memang kadangkala gregetan untuk meyakinkan generasi senior atau orang tua mereka bagaimana sih sebenarnya. Tetapi mungkin dari sisi yang senior itu juga perlu merasa diyakinkan. Mungkin juga ketika memperkenalkan industri ini tidak dengan presentasi yang baik atau tidak dengan informasi yang lengkap, sehingga generasi senior ini juga tidak bisa menangkap gitu loh maksudnya. Nah, jadi tapi di COVID digital sekali lagi seperti Pak Riki katakan, mau tidak mau kita sudah it's a must. Oke. Timeline sudah berbicara, kita sudah berbicara mengenai timeline. Sekarang kita berbicara mengenai cara pandang. Nah, ini kita sudah masuk dalam COVID digital, Pak ya. Kita sudah membahas masa sekarang dan mungkin masa depan. Cara pandang dari generasi senior menghadapi era COVID digital dan ke depannya itu seperti apa? Pertanyaan kedua, cara pandang dari generasi junior. Nah, karena dua generasi ini pasti memiliki cara pikir yang berbeda nih. Kira-kira gimana Pak Riki dalam family business seharusnya? Iya. Ya, balik ke tadi 3S itu ya. Tiap anggota keluarga itu harus sampai satu titik jawab dengan jujur dan sesungguh-sungguhnya ya, Cek. Apakah betul bisnis keluarga ini memang diniatin untuk dijalankan? Pengalaman saya memberikan saya insight gitu ya. Kadang-kadang ada bisnis yang dijalankan hanya karena alasan romantisisme. Artinya
Cuman mengingat pesannya kakek. Jadi kalau ditutup ini berdosanya sama kakeknya gitu. Jadi balik ke fundamental. Why we are doing this? Gitu. Kalau tiap anggota keluarga punya jawaban yang beda-beda, susah. Itu kesatu ya. Sebelum kita bicara dipengaruhi soal mindset modern, mindset kuno sebelum itu. Dan saya sudah beberapa kali melihat yang seperti itu. Sudah Pak, kita begini-begini saja. Saya bilang, Bapak, Ibu, pesaingnya Bapak, Ibu itu luar biasa loh sekarang. Nggak punya toko loh. Bapak, Ibu ini 70 tahun. Ya, saya nggak enak sebut nama ya. 70 tahun, cek. Dan pernah menjadi salah satu supplier airline, bayangkan. Kalau sudah jadi supplier airline itu kan memang margin kecil, tapi kan continuous gitu ya. Sekuat itu sampai akhirnya merosot. Nah ternyata ya itu niatnya cuman untuk ada kegiatan. Wah, kalau sudah seperti itu kan yang paling kasihan sebenarnya karyawannya gitu ya, karena ya perusahaan ini buat si opa, oma atau om tante ini kalau tutup ya that's it gitu. Jadi niatnya itu mesti diberesin sebelum kita bicara pengaruhnya seperti apa. Nah saya malah melihat justru COVID digital ini mestinya bisa menyatukan kedua belah pihak gitu. Karena sekarang semua orang dipaksa melihat hal yang sama kan. Bahwa ada virus ini memaksa kita merubah bisnis, ya. Lalu kemudian terbukti sekali kalau kita tidak berubah, ya barang tidak akan pernah bisa terkomunikasikan kepada calon pelanggan. Kalau kita nggak punya courier system yang reliable, nggak akan nyampe begitu. Atau malah yang tadi itu gitu ya, kalau nggak mau main sosial media, ya bagaimana bisa bertemu dengan netizen? Yang hari ini emang nggak bisa lagi dijangkau dengan kertas gitu, brosur itu nggak bisa. Gitu. Ini peluang besar sih sebetulnya. Tapi saya sepakat juga dengan Jack tadi katakan, sometimes memang anak-anak muda ini, ya either presentasinya kurang bagus Jack, atau sehari-harinya tidak nunjukin passion gitu. Jadi presentation and passion itu mestinya go along gitu loh. Jadi papanya mungkin lihat ini cuman sesaat kok, ini semangat gitu ya. Ada temennya yang membawa software terbaru mungkin gitu. Jadi papanya ya mikir, tak keluarkan segini terus nanti kalau jadi kayak dianggap beli mainan gitu loh, Jack. Iya. Berarti orang tua itu saya juga nggak menyalahkan. Saya bisa paham betul gitu ya. Tapi kalau si anak sudah dengan passion, setiap hari dia tunjukkan, lalu dia buat calculation-nya ya, bahwa, Pak, kalau berubah begini tuh, ini loh Pak, hasilnya Pak. Kalau kita terus begini, pesaing kita udah begitu Pak. Dan dia tiap hari tunjukkan gitu ya, berkeringat, bangun pagi untuk itu. Ya, sorry ya, rada kenemenen bapaknya kalau misalnya tidak mau bergeming gitu. Tapi sebaliknya yang tadi itu, gitu. Jangan sampai juga sekedar ini, good presentation-nya mungkin bagus gitu, atau ya tadi yang saya katakan presentation-nya aja dong nggak meyakinkan gitu ya, ya pasti orang-orang yang ada, ya kita harus pahami gitu ya, mereka yang memulai dari minus, bukan nol loh, minus kadang-kadang, pinjam uang kan, kalau kita belajar dari opa-oma kita dulu itu, kungkung bubu kita itu dari minus, tapi dia ngumpulin, nah tiba-tiba kita datang dengan 0,5 M, ya dia akan what gitu ya itu sih, jadi COVID ini menurut saya bisa jadi momen di mana ayo berubah. Gitu. Karena ya sekarang you are back against the wall gitu ya, nggak ada lagi pilihan selain change gitu. Kalau dulu kan nanti saja gitu ya. Nah di sisi lain mungkin para supply side-nya ya untuk sistem building ini coba dibuat produk-produk yang tambah lama tambah memperlihatkan keunggulannya IT gitu. Jadi jangan ya kita selalu ketemu kalau IT consultant ini harus lengkap seluruh modul ya. Kalau sudah seluruh modul 1,2 miliar ya. Yang beli ini akan gitu. Jadi itu mesti ketemu di titik tengah yang satu gitu. Iya. Saya percaya bahwa memang setiap keluarga itu punya cerita sendiri biasanya. Cerita itu juga cerita masa lalu itu juga membentuk karakter-karakter dari orang tua mereka. Kenapa mereka berpikir seperti itu pasti juga dipengaruhi dengan cerita atau ya faktor masa lalu. Nah, saya juga berteman dengan klien-klien kami dari kaum milenial. Mereka juga biasanya ya bisa curhat juga ke saya. Wah ini, tunggu ya Jack ya, saya mesti approve sama Big Boss. Maksudnya Big Boss itu ya ayahnya atau ibunya gitu kan. Nah, terus saya pernah juga menjadi saksi, witness di mana
terjadi sebuah perdebatan di depan saya sendiri antara ibu sesungguhnya dengan klien saya, anaknya. Jadi wow, itu berarti ya memang itu bukan sebuah pemandangan yang langka. Nah, tapi salah satu topik atau benang merah yang menjadi penyebab konflik itu adalah mengenai uang. Ya, tadi Pak Riki juga sempat singgung kan, harganya berapa, setengah M, berapa mil atau mahal mungkin, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengeluarkan dana sebesar itu. Nah, teknologi zaman sekarang adalah teknologi yang sebenarnya memudahkan manusia. Teknologi yang baik, teknologi atau perusahaan-perusahaan startup yang memiliki reputasi yang tinggi di zaman sekarang adalah produk-produk digitalnya itu mudah digunakan. Karena ketika teknologi itu terlalu rumit digunakan, berarti dia ya tidak punya nilai lebih ya, sehingga bisa dipakai oleh orang. Nah, kita contoh saja dari sisi marketing. Pasti ya dalam sebuah perusahaan perlu untuk memarketingkan. Ada platform-platform digital yang bahkan gratis untuk menginstalnya. Media sosial ya, kita sudah tahu semuanya, Facebook, Instagram, semuanya itu gratis. Yang berbayar adalah memanage ya, memanage itu buat konten itu yang memang harus ada perlu cost yang dikeluarkan. Tetapi itu juga tidak semahal sistem IT yang nilainya sampai miliaran seperti itu. Nah, mungkin dari kelebihan ini bisa digunakan oleh millennials ya, atau generasi junior untuk perform dulu menggunakan platform-platform yang notabene berbiaya kecil, affordable, betul. Sehingga orang tua mereka bisa melihat buah-buahnya, bisa melihat ternyata ya platform-platform digital ini bisa memberikan kontribusi pada bisnis. Nah, dengan demikian kepercayaan yang lebih besar bisa diberikan. Bagaimana menurut Pak Riki? Yes, couldn't agree more. Jadi buktikan bahwa dengan yang modern itu ada something yang didapat. Klien bertambah, market lebih aware akan produk orang tua tersebut atau produk perusahaan keluarga itu gitu. Tapi setelah itu kita edukasi orang tua kita bahwa loh, semua ya pakai hal yang sama loh, Pak. Ya. Instagramnya saya sama yang lain-lain sama gitu. Nah, kalau kita mau satu level lebih tinggi, nah itu ada harganya. Kali begitu ya. Ya. Karena ya betul tadi senjatanya sama semua kok sekarang gitu. Dan satu lagi yang mesti kita waspadai ya, meskipun ini terus terang saya juga nggak tahu secara konkretnya seperti apa, but we really have to be very careful about this. Yang free tadi itu Jack, itu ditukar dengan privasi kita to some extent ya. Iya. Jadi mengapa kok Google ya, perusahaan-perusahaan searching engine, social media itu begitu quote unquote murah hati gitu ya. Karena dia dan collect gitu ya, pattern hidup kita, pattern belanja kita. Itu yang mesti kita waspadai. Iya. Nah, tindakan nyatanya ya kita menyatakan kepada orang tua kita bahwa ya memang bahaya dari apa itu crowdsourcing ya atau platform yang untuk umum adalah ya data kita ya harus disedot gitu oleh penyedianya ini. Maka kalau perusahaan mau bagus, saya lihat ada beberapa multinasional kayak ya saya sebut untuk hal yang baik Unilever misalnya, itu dia punya learning management system sendiri, gitu ya. Dia punya crowdsourcing tapi close just for atau namanya apa, Univerian gitu ya, Univerian gitu ya, kalau Petra-Petranesian gitu kan. Nah, nafasnya sama, jadi di mana demokratis banget, semua mengajar, semua belajar begitu. Tapi menyadari betul kalau ini terlalu open, competitiveness-nya perusahaan akan shaken gitu. Jadi mesti dibatas. Nah, tentu saja kalau ngomong begini sama orang tua kita masih bertahap gitu ya. Iya. Karena ya itu tadi, semua punya alat yang sama gitu. Kalau kita nggak punya edge-nya, nggak punya kelebihannya ya we will be just like the others gitu. Iya. Yang mungkin perlu terus diberitahukan ya ke generasi yang lebih senior, yang tentu saja kita hormati. Pengunjung toko itu bukan lagi seperti yang zaman mereka gitu ya, bukan toko di
mall atau pasar atom gitu, orangnya datang. Begitu dia melek, buka handphone tuh dia lagi berkunjung. Iya. Dan ini semua seperti ini. Lalu kita itu kayaknya harus benar-benar unggul gitu ya, supaya masuk mungkin trending topik lah, atau dibicarakan lah, apapun gitu. Dan itu memang terus terang Jack, itu melelahkan gitu ya. Karena Betul. kalau kita buka toko kan ada jamnya ya Jack ya, jam berapa sampai jam berapa ya, kita harus dandan cakep ya waktu itu gitu kan, terus tunggu aja gitu pelanggan datang gitu. Sekarang itu you cannot be like that gitu. Ini mesti do something gitu supaya stay relevant ya, kalau istilahnya anak-anak sekarang gitu. Nah itu kalau tidak di sistem, capek sendiri kita. Betul, saya setuju. Jadi memang selain skill komunikasi yang baik untuk menyampaikan atau mempresentasikan kepada orang tua mengenai kebutuhan teknologi digital ya, tapi kita juga bisa meyakinkan dengan data. Jadi seperti yang menyambung yang Pak Riki katakan tadi, data dari Hootsuite dan Google di tahun 2020 ya terbaru itu memang 2019 dan 2020 ini kurang lebih hampir mirip, tetapi Indonesia ini trennya 3 tahun terakhir ini selalu meningkat terus nih penggunaan digitalnya. Bahkan Indonesia sekarang sudah masuk dalam 10 besar negara dengan populasi digital terbanyak di dunia. Nah, data Januari 2020 dari Hootsuite dan Google itu rata-rata penggunaan internet oleh masyarakat Indonesia itu mencapai 8 jam 50 menitan, Pak. Bayangkan, 8 jam 50 menitan rata-rata. Dan yang menggunakan internet di Indonesia itu sudah mencapai separuh dari populasi kita juga. Sudah mencapai separuhnya, 130 jutaan. Nah, ini adalah peluang yang bisa dipresentasikan oleh generasi junior pada generasi ini loh, Pak. Ini loh, Ma, sebuah potensi luar biasa yang bisa kita raih ya. Baik.